Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Jadi sudah lumayan lama juga saya tidak upload video unboxing. Alasannya sudah cukup jelas karena saya ngumpulin budget ya teman-teman buat beli barang ini. Namun disclaimer dulu, di sini saya hanya akan melakukan video unboxing. Kenapa? Karena kamera kali ini saya beli hanya body only. Jadi mungkin untuk full reviewnya mungkin akan saya buat di next video. Sebenarnya di video kali ini saya sudah pesan lensanya, namun karena masih di dalam perjalanan jadi saya hanya akan buat video unboxingnya dulu teman-teman. Mungkin dari teman-teman sudah tahu barang apa yang saya akan unboxing. Ini adalah sebuah kamera mirrorless dari Sony, yaitu jajaran A7 nya, A7 Mark IV. Sebenarnya barang ini sudah saya pesan dari bulan September tanggal 13 dan nyampe nya itu berkisaran tanggal 16. Namun saya buat kontennya baru sekarang karena baru punya waktu juga buat editing, dan saya mohon maaf sebelumnya karena kualitas videonya kurang bagus. Ini saya hanya rekam pakai HP ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi. Dan saking senangnya saya pulang kantornya saya langsung buat video unboxingnya, biar nanti kalau barangnya bermasalah saya bisa lampirkan dan klaim garansinya di DOS ID ya teman-teman. Namun sebelum saya balik ke pembahasan awal teman-teman, ya, saya akan berbagi cerita sedikit. Ini adalah kamera kedua saya. Awalnya saya beli kamera dari Canon yaitu 60D pada tahun 2010. Namun pada waktu itu saya tidak pernah ngulik soal kamera dan saya tidak bisa gunain kamera. Waktu itu saya hanya ingin difotoin aja, dan mungkin karena alasannya itu tidak pernah ngulik, jadi karena bukan hobi, kamera itu saya jual kembali. Dan pada tahun ini saya sedikit belajar soal kamera, walaupun itu hanya dari YouTube, tapi setidaknya saya tahu dasar-dasarnya. Dan saya putuskan beli kamera dari Sony. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan saya, si Sony A7C sudah sangat cukup buat saya. Namun karena A7 Mark IV menawarkan beberapa keunggulan dan fitur yang bagus menurut saya, jadi saya putuskan ambil kamera ini. Dan sebenarnya pada saat mau beli kamera si A74 ini, saya juga agak sedikit bingung karena pada saat saya mau bayar kamera ini, ya, si Sony ngeluarin kamera baru juga yang sebenarnya mirip dengan A74, itu adalah A7C Mark II. Sebenarnya itu hanya A74 yang dibungkus di bodi yang lebih kecil, namun dia menawarkan beberapa fitur yang tidak ada di A74 ya teman-teman. Dan dia juga sudah pakai AI processing seperti di kamera-kamera baru Sony di 6700 dan Sony A7R Mark V, ya Mark 5 kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman punya budget yang di bawah 74, itu akan menjadi pilihan yang bijak mengambil A7C Mark II karena membawa fitur-fitur yang masih lebih fresh ya dari A74, karena secara tahun A74 ini juga udah sedikit lama juga. Namun sedikit saran buat Sony, tolong diberikan pembaruan atau firmware terbaru biar kamera ini nggak terlalu berasa tua-tua amat. Dan saya rasa untuk pengguna A74 atau user Sony lainnya juga sependapat dengan saya. Jadi saya rasa Sony harus buat pembaruan seperti ada di 6700. Agak tidak adil kalau tidak ada di A74, apalagi pengguna Sony Cinema seperti FX3 dan A7S3 itu kan harganya lumayan ya. Agak tidak adil kalau tidak dapat pembaruan. Dan saya mau berterima kasih dulu buat DOS ID karena sudah ngasih lumayan banyak free. Mereka ngasih t-shirt dari Canon ya, walaupun ini kamera Sony, dan ngasih juga sling bag Sony yang collab dengan Uniqlo kalau nggak salah. Dan mereka juga ngasih saya satu buah baterai FZ100 yang harganya itu lumayan loh. Jadi saya di sini tidak di endorse, namun saya sangat berterima kasih buat DOS ID. Dan di dalam box body only teman-teman kita dapat
buku manual tentunya. Dan karena dos kasih saya free juga 2 tahun garansi, jadi saya punya 3 tahun garansi ya, dari 1 tahunnya dari Sony dan 2 tahunnya dari DOS ID. Dan kita juga mendapatkan strap, 2 kabel power, 1 kabel data, dan adaptor ya. Namun sangat disayangkan untuk kamera ini kita tidak dapat adapter charger yang buat baterai ya. Jadi untuk kamera ini kita harus charging lewat bodinya. Dan di sini saya beli juga memori dari Sony. Ini dia teman-teman untuk bodi kameranya. Menurut saya si A74 ini lebih gede ya, sedikit dari A73. Jadi handlingnya itu lumayan enak dan mempunyai beberapa keunggulan, yaitu ada di tombol customnya. Dan untuk mode video, foto, dan SNQ nya sudah dibuat terpisah, beda dengan A73. Dan dia juga sudah dual slot memori, yang slot satunya itu sudah bisa CF Express, dan dia juga sudah memiliki full size HDMI ya. Jadi buat teman-teman yang nggak perlu full size HDMI, bisa ambil A7C Mark II dan tidak bermasalah dengan viewfinder yang lebih kecil. Menurut saya A72 adalah pilihan yang bijak karena harganya juga kalau prediksi saya pasti di bawah 74. Selain itu dia juga membawa fitur-fitur yang baru yang lebih fresh dari A74. Namun jika kebutuhan teman-teman perlunya itu full size HDMI, viewfinder yang lebih bagus, dan dual slot, teman-teman harus ambil A74. Namun kalau teman-teman yang hobinya itu di bidang video, kalau saya lebih ke foto dan video, akan lebih bisa dipikirkan ambil Sony ZV-E1 karena itu kamera untuk sinema yang kualitas videonya sudah 10 bit juga dan sudah bisa 4K 120. Kalau di kamera ini hanya bisa mentok di 60 dan crop juga. Jadi bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, dan mungkin video pembahasan tentang kamera ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini bisa berbagi, like, komen, dan subscribe. Dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan bisa komen di kolom komentar atau masukan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.